Saat ini kalau saya ke pondok hampir selalu ditanya, bagaimana kabarnya Pak Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Saya sampaikan bahwa beliau adalah sosok pemimpin Indonesia yang patut mendapatkan perhatian dan teladan generasi muda. Ya, tahajud kol. Saya kira sosok beliau ini untuk yang akan datang, ya mudah-mudahan ada Lanyala Mataliti yang lain, ahli ibadah, ahli sedekah, religius, dermawan, suka bertasbih. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, generasi muda, Pak Nyala itu kalau pakai baju itu biasanya sakunya itu 3 atau 2 di bawah, atau di celananya itu biasanya ada saku. Dan beliau suka tangannya itu masuk ke dalam saku, itu ternyata adalah memutar tasbih. Nah, ini mohon maaf karena saya melihat sendiri dan itu yang beliau lakukan. Kemudian bertasbihnya tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, tapi bertasbih, berzikir, bersolawat ini dimanapun beliau berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Abdullah Fakih melalui channel Abdullah Fakih. Malam ini saya ingin berbincang santai tentang sosok seorang pemimpin. Banyak pemimpin-pemimpin kita di negeri ini, dan banyak pula tipe-tipe pemimpin kita yang ada di negeri ini. Ada pemimpin idola, ada pemimpin yang karena keasikannya dalam dunia seni menjadikan idola dan jadi pemimpin. Ada yang karena pemimpin itu adalah gemar berolahraga dan kemudian menjadi idola, menjadi seorang pemimpin. Kalau kita lihat anggota DPR kita, anggota DPD kita, ini beliau-beliau adalah muncul karena diidolakan oleh rakyat, diidolakan oleh penggemarnya. Nah, di sini saya Abdullah Fakih, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia, ingin mengupas tentang sosok seorang pemimpin yang kebetulan adalah sahabat saya, kawan lama saya, dan sampai sekarang. Kalau tidak salah hari ini beliau lagi hearing. Beliau adalah Bapak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, seorang yang sangat gagah perkasa, tinggi besar, berwibawa. Kalau saya wanita pasti terkagum-kagum karena sosok gantengnya. Kalau wajahnya dengan saya ya mirip-mirip katanya. Bahkan banyak orang mengatakan, "Lu sampean ini dulure Pak Nyala ta?" Nggak salah. Memang saya adalah sahabat beliau. Saya ikut mengantarkan beliau ketika beliau pertama kali mau dicalonkan oleh masyarakat, oleh para pengidola beliau menjadi seorang gubernur Jawa Timur. Dalam hati saya, Pak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti ini adalah sosok pemimpin nasional. Kalau gubernur bisa saja gubernur, tetapi lebih dari gubernur bisa. Saya bilang kepada beliau, niati dengan bismillah, dengan sedekah untuk meraih hati rakyat. Dalam firman Allah yang ada di dalam hadis qudsi itu, ana ma'al dhoni abdibi, saya bersama dengan prasangka hambaku. Kita tanamkan kepada masyarakat bahwa Bapak Lanyala
silaturahmi. Bapak harus punya pasukan silaturahim. Sekali lagi, ada 4 silah yang kita lakukan. Yang pertama, silaturahim, kita kunjungan. Beliau, Bapak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti ini orang yang sangat gemar bersilaturahmi. Ke pondok pesantren, ke panti asuhan, bahkan ke Banggilan Tuban, di pelosok di tempatnya Bapak Almarhumlah Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU. Mudah-mudahan Allahumma yarham ya. Beliau datang ke sana dan bahkan ketemu dengan seorang muslimat, Hajah Musyarrafah. Itu di kampung. Kemudian ada di pesantren kecil itu ada anak-anak yang ngaji. Kemudian tidak ada sumurnya. Langsung beliau sangat peduli tanpa diminta. Kemudian di beberapa pesantren, sepulang dari pesantren langsung bersedekah dan tidak main-main sedekahnya. Beliau termasuk adalah pemimpin yang sejak awal, ya, saya katakan adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Calon pemimpin nasional, ya, kalau sekarang bukan calon lagi. Beliau ini sekarang adalah RI 7. Beliau ini adalah urutan ke-7, orang nomor 7 di Republik ini. Kita doakan, mudah-mudahan beliau sehat walafiat sekeluarga. Dan kalau tidak salah, tadi saya ada komunikasi, beliau sekarang ini sedang hearing, sedang ada di Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan perjalanan beliau diberikan selamat, karena Jawa Timur ini merupakan berangkatnya beliau, didukung oleh masyarakat, diidolakan oleh rakyat, dan kemudian jadilah kun fayakun. Kembali pada sejarah, Bapak Lanyala Mataliti, mulai dari Ketua Pemuda Pancasila, saya sudah menjadi Ketua SAPMA, salah satu ketua, Satuan Pemuda Mahasiswa Pemuda Pancasila di Jawa Timur. Saya dengan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bung Yapto, ini kawan. Ketika saya di Golkar, saya Ketua Biro Kerahanan Golkar Jawa Timur, kita pendidikan, pelatihan di Jakarta, saya banyak foto-foto dengan Bung Yapto. Dengan Pak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti di Jawa Timur. Setiap ada bagaimana pemilihan kepemimpinan di KNPI, di AMPI, di ormas-ormas, beliau selalu mengatakan cari calon pemimpin yang baik dan benar. Karena banyak orang berpura-pura baik, tapi kadang-kadang nggak benar. Nah ini, beliau orang yang sangat berhati-hati. Beliau ini patut untuk para pemuda mencontoh beliau. Orang mengatakan pemuda Pancasila seakan-akan ini geng, seakan-akan ini tempatnya preman. Maaf, pemuda Pancasila, namanya saja pemuda Pancasila, adalah pemuda yang mengabdi untuk negara, bangsa dan negara, dalam rangka apa? Untuk setia kepada Pancasila. Saya apresiasi kepada pemuda Pancasila. Membela yang benar. Jangan dikatakan, oh membela yang bayar. Oh enggak. Membela yang benar, masyarakat, rakyat yang tertindas bisa minta tolong. Nah ini apa yang beliau lakukan selama ini adalah pembelaan-pembelaan kepada kerakyatan. Dan ternyata rakyat simpatik. Salah orang mengatakan, oh Pak Nyala itu preman. Siapa bilang? Saya. Ya, saya ini Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia. 2 periode saya menjadi salah satu sekretaris di Majelis Ulama Jawa Timur. Ya, kegiatan saya dakwah. Beliau punya aktivitas yang sangat luar biasa, masyarakat perlu tahu. Sosok pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan oleh negara. Sosok pemimpin seperti Bung Nyala inilah yang sebenarnya adalah sosok pemimpin sejati yang lahir dari Indonesia. Dan insya Allah ini berangkat dari Jawa Timur. Saya doakan sukses dalam mengemban amanah. Beliau punya yang disebut adalah ajakan untuk sholat tahajud, ya, tahajud call, ya. Jadi beliau ini
kalau saya katakan bahwa sosok yang sangat religi, sangat religius. Ya, ada yang mengatakan, loh Bapak ini menilai dari mana? Jangan mengatakan menilai dari mana. Saya ini bersama beliau puluhan tahun, mulai dari nol di organisasi, yang sama-sama membawa proposal ke Provinsi Jawa Timur, yang sama-sama mencari dukungan pendanaan dalam sebuah momen-momen organisasi, sama-sama beliau. Berapa kali pemilihan ketua KNPI, saya selalu tanya pada beliau, siapa yang kita jadikan? Dan begitu mengatakan ini, maka jadilah. Dan yang kita jadikan ini tidak memalukan, dan ini adalah sosok calon pemimpin yang akan datang. Saudara-saudara, Bapak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, saya mengucapkan salam hormat saya. Walaupun beliau memanggil saya Kiai. Gimana Kiai, kabarnya Kiai? Alhamdulillah Gus, baik-baik. Sehat Alhamdulillah. Nah, tanpa diminta kadang-kadang apa yang dibutuhkan Kiai untuk pondok pesantrennya, untuk panti asuhannya. Kadang-kadang seperti itu. Dan ini dilakukan tidak hanya dengan saya, dengan kawan-kawan saya yang punya pesantren, yang punya masjid musola, yang punya panti asuhan. Tidak perlu kita bawa proposal, ya, cukup ya kita ketemu beliau, kita ceritakan kepada beliau, itu sudah ada tim, ya kalau sekarang istilahnya relawan, ya, beliau punya tim itu, ya. Sosok Bung Lanyala Mahmud Mataliti, orang yang sangat peduli kepada masyarakat kalau ingin menjadi pemimpin di Republik ini. Contoh beliau, generasi muda, anak-anak muda, remaja, remaji, anak-anakku semua. Ya, kebetulan saya punya anak namanya MHQ, Muhammad Hifdzul Quran, menghafalkan Al-Quran di Peloso, di tempatnya Yai Munif Al-Maghfurlah, di tempatnya Neng Eva. Kalau saya menengok, anak saya selalu tanya, bagaimana kabarnya Pak Haji Lanyala Mataliti? Ya Allah, kesan pertama beliau ketika ketemu anak-anak saya pakai pakaian pesantren, ya, pakai jubah putih, pakai kopiah putih, kemudian dirangkul sama beliau, ketemu di Pasuruan, nah, kemudian ditanya, siapa namamu? Saya Muhammad Hifdzul Quran. Siapa namamu? Saya Muhammad Sultan Aqsa Maulana Faqih. Nah, dua anak saya ini mengidolakan. Saat ini kalau saya ke pondok hampir selalu ditanya, bagaimana kabarnya Pak Haji Lanyala Mahmud Mataliti? Saya sampaikan bahwa beliau adalah sosok pemimpin Indonesia yang patut mendapatkan perhatian dan teladan generasi muda. Ya, tahajud kol. Ajakan untuk sholat tahajud tidak karena dia sudah menjadi ketua DPD. Sejak beliau mau berangkat menjadi calon gubernur, calon DPD, ini selalu tahajud kol. Malam hari tahajud kol. Tahajud kol. Karena apa? Ya, kalau saya katakan, saya sebagai ustadz, sebagai seorang mubaligh, itu memang balighu ani walau ayah, mengajak walaupun hanya satu kalimat, tahajud. Tahajud pada malam hari itu, ya, kalau sudah tahajud memang tidak harus hajat, ya, tahajud itu sudah di dalamnya termasuk kita sudah hajat. Mungkin dengan 8 rakaat ditambah witir, ya. Tetapi beliau ini adalah rutin dan tidak untuk dirinya sendiri, tapi mengajak kepada sahabat dan sahabati, kepada saudara-saudara. Bahkan saya sebagai ulama, sebagai kiai, yang beliau memanggil saya itu kiai, tapi saya memanggil dia itu Gus selalu. Gus, ini sosok orang yang patut untuk didukung. Nah, beliau ini memang humoris, religi, bersahaja. Sebetulnya kalau saya melebih-lebihkan begini, ketemu beliau pasti, oh jangan begitulah, saya biasa-biasa saja. Enggak, sampean itu luar biasa. Saya katakan demikian, saya mohon izin kepada beliau, kalau apa yang saya utarakan ini bukan menyombongkan sosok beliau atau melebih-lebihkan kepada beliau, tetapi memang, ya, beliau memang luar biasa. Nah, mudah-mudahan Bapak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti oleh Allah selalu dalam perjalanannya diberikan sehat walafiat ilal jannah. Mudah-mudahan
program-program DPD RI, ya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang tadi saya katakan orang RI 7, nah itu orang yang ke-7 di Republik ini punya tugas yang sangat luar biasa. Bagaimana daerah-daerah ini bisa maju, bagaimana daerah-daerah ini punya potensi, dan kemudian potensinya ini bermanfaat untuk negara dan bangsa, bagaimana rakyat yang ada di daerah-daerah ini mendapat perhatian. Bahkan saya titip kepada beliau, ya, khususnya dalam hal pendidikan, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, ibu-ibu, wali murid, termasuk para guru yang dapat kritik, mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ini banyak kritikan-kritikan. Kalau saya lagi ceramah dengan dialog, pasti saat ini tanyanya, Pak Ustadz, saya mau tanya, dikira Ustadz itu juga menangani tentang pendidikan, ya. Sehingga saya titip kepada Ketua DPD RI, kepada Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, ya, saya kira juga bisa itu mengingatkan kepada para menteri, juga boleh DPD, DPR itu juga tolong dunia pendidikan diperhatikan. Anak-anak didik kita ini adalah generasi yang sebagai pengganti, penerus masa depan bangsa. Kepada Bapak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, saya menyampaikan selamat melaksanakan tugas untuk keliling Indonesia, saling mencermati bagaimana budaya-budaya lokal, potensi-potensi daerah yang itu bisa diangkat, mana yang mana terobosan-terobosan. Saya menunggu sekali, dan saya sudah melihat banyak konten-konten beliau, banyak informasi-informasi beliau yang disampaikan kepada saya, dan saya juga menyaksikan di media, ya, di televisi, cetak maupun elektronik, ya, apa yang beliau sampaikan ini adalah terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Orang yang sangat terengginas, yang agresif dan sangat mumpuni. Saya kira sosok beliau ini untuk yang akan datang, ya, mudah-mudahan ada Lanyala Mataliti yang lain, ahli ibadah, ahli sedekah, religius, dermawan, suka bertasbih. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, generasi muda, Pak Nyala itu kalau pakai baju itu biasanya sakunya itu 3 atau 2 di bawah. Nah, atau di celananya itu biasanya ada saku. Dan beliau suka tangannya itu masuk ke dalam saku. Itu ternyata adalah memutar tasbih. Nah, ini mohon maaf karena saya melihat sendiri, dan itu yang beliau lakukan. Kemudian bertasbihnya tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, tapi bertasbih, berzikir, bersolawat ini dimanapun beliau berada, kecuali mungkin di tempat-tempat yang ketika beliau lagi hajat, ya. Bahkan ini patut untuk para generasi muda bahwa sosok Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, beliau ini adalah ketuanya. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa bincang santai saya pada malam hari ini sekitar tentang Ketua DPD RI ini adalah inisiatif saya untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, jamaah saya khususnya yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Bali, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, yang ada di Semarang, Surabaya, Jakarta, yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, karena saya hampir setiap hari melaksanakan tugas dakwah secara virtual, dan ini saya share ke YouTube saya, Abdullah Fakih, ya, bagi saudara-saudara yang berminat untuk mendengarkan ceramah-ceramah saya, dialog-dialog saya, silahkan, ya. Kalau mau subscribe, ya silahkan, share, like, silahkan. Hanya melihat saja juga nggak apa-apa. Ya, bagi saya apa yang saya lakukan ini adalah sebuah ibadah, seperti apa yang dilakukan oleh sahabat saya, Bapak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Menyala selalu dalam sanubari kita. Bersatu untuk Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia jaya. Bismillah, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.